hari ini kita mendengar kebijakan kayak MBG, itu bagian dari mencoba merekayasa konsumsi masyarakat, tidak semata-mata harus mengundang orang semua untuk mengekstrak ke sumber daya alam, itu tidak. Nah, kita ingin otonomi daerah ke depan itu, DPD tentu, frame-nya itu. Frame-nya adalah kita otonomi daerah yang memberdayakan daerah. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di Parlemen Watch Podcast. Hari ini setelah kita berbincang banyak gitu ya sama isu-isu yang ada di parlemen, di DPR RI kemarin. Jadi hari ini kalau kita lihat di tengah huru-hara kebijakan nasional gitu, ternyata banyak banget kebijakan yang mereka tuh menyentuh daerah gitu ya. Dan di sini kita pada hari ini akan bahas lebih lanjut gitu terkait dengan kebijakan-kebijakan ini bersama salah satu tokoh dari DPD RI gitu ya. Ada Pak Abdul Holik. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi Pak Abdul Holik ini salah satu DPD dari Jawa Tengah ya, Pak ya? Iya, saya mewakili Provinsi Jawa Tengah. Oke. Kalau di DPD RI sendiri nih Pak Holik sebagai apa Pak gitu? Ya, saya bertugas di Komite 2 sebagai anggota dan juga sebagai ketua panitia perancang undang-undang. Jadi ya seperti balik kalau di DPR RI. Kalau saat ini untuk perancang undang-undang ini kegiatannya apa aja Pak? Iya, kita ada fungsi legislasi, tentu ada dua yang pokok, penyusunan dan pembahasan. Dan sesuai dengan pasal 22D ayat 1 kita mengajukan rancangan undang-undang pertama berkaitan dengan otonomi daerah, kemudian pemekaran dan pembentukan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Nah, yang kedua kita membahas rancangan undang-undang secara tripartit bersama dengan DPR dan pemerintah. Dari saat ini kita menyusun itu di prolegnas prioritas itu ada kurang lebih 7 RUU. 7 RUU yang prioritas prolegnasnya itu DPD itu terlibat secara langsung. Yang dua itu adalah murni oleh DPD, kemudian yang 5 itu adalah bersama dengan DPR, ada selain DPR garis miring DPD. Ke-7 itu yang 4 itu pertama adalah tentang daerah kepulauan, yang kedua tentang revisi undang-undang Pemda, ketiga tentang masyarakat adat, keempat tentang pengelolaan perubahan iklim, kelima tentang pemerintahan Aceh, keenam tentang BUMD, dan yang ketujuh tentang bahasa daerah. Dari 7 itu yang 1 yaitu daerah kepulauan sudah dikirimkan ke presiden, DPR dan presiden, dan sudah surprise. Kita sedang bersiap memasuki pembahasan tingkat 1 bersama DPR dan pemerintah di Pansus. Mungkin masih tahun depan kita akan masuk ke pembahasan tingkat 1. Untuk yang bahasa daerah kita sudah sahkan kemarin di paripurna dan sudah kirim ke DPR. Kita menunggu 30 hari untuk ditindaklanjuti ke presiden, dan presiden punya waktu 60 hari untuk menunjuk menteri untuk membahas rancangan undang-undang tersebut. Oke. Jadi terkait dengan fungsi legislasi ini ya Pak, kadang kan masih banyak nih dari kita terutama ya anak-anak muda juga ya masih agak bingung nih kira-kira batasan peran fungsi DPD dan DPR ini gimana Pak terkait dengan legislasi gitu? Ya, kan tadi di proses pembentukan undang-undang itu kan tadi mulai dari perencanaan itu adalah penyusunan prolegnas, kemudian penyusunan rancangan undang-undang dan pembahasan. Di 3 tahapan ini kita sebenarnya secara kelembagaan dengan DPR sangat kolaboratif, karena hari ini kita tema DPD periode ini adalah kita akan memaksimalkan kolaborasi dengan mitra parlemen maupun dengan pemerintah dan juga stakeholder lain untuk memaksimalkan tugas fungsi dan hasil kerja DPD RI. Nah,
Di prolegnas kita sama, ketika nanti menyusun awal periode ada prioritas tahunan dan prioritas dan menengah, jangka menengah untuk 5 tahunan. DPD juga mengajukan rancangan undang-undang kemudian dibahas bersama pemerintah dan DPR. Hasilnya tadi untuk prioritas tahun 25 itu ada 4, 2006 ditambah 3 jadi 7 tadi. Nah, untuk penyusunan kita menyusun undang-undang dan undang-undang hari ini kami BLD di PPU menyusun RUU BUMD, kemudian ada RUU tentang juga disusun tentang perubahan tata ruang dan beberapa undang-undang lain seperti perlindungan petani di Komite 2. Kalau sejauh ini dari legislasi terkait dengan daerah ya Pak, kira-kira ada kendalanya gitu nggak dalam proses mulai dari penyusunannya, dari usulannya gitu, dari penyusunannya bersama dengan DPR? Ya, kalau dari penyusunan relatif kita tidak terlalu banyak untuk terjun langsung. Ya. Tetapi kalau pembahasan memang ini karena kerja dengan DPR secara tripartit dan dengan pemerintah, maka memang ini membutuhkan baik nanti ada pembahasan DIM, kemudian juga ada ya lobby dan seterusnya untuk bisa menggolkan apa yang menjadi materi muatan legislasi yang diusulkan oleh DPD. Dan ya sejauh ini sih kita sudah 2 yang periode ini yang harus dilakukan. Satu tentang RUU daerah khusus Jakarta, yang kedua RUU tentang minerba karena sumber daya alam, kemudian yang ketiga sekarang mau masuk tentang daerah kepulauan, dan seterusnya nanti kita akan itu. Nah, di 2 yang sudah kita relatif lancar, dan untuk yang di RUU minerba atau mineral dan batu bara kita menggolkan sekurangnya 3 DIM lah. Pertama kita berkaitan dengan BUMD bisa mendapatkan izin usaha pertambangan. Itu kita usulkan ke dalam proses pembahasan dan itu disetujui menjadi materi undang-undang atau menjadi pasal ya. Yang kedua memang waktu itu kita menolak kalau kampus diberi izin tambang. Nah, kita berpandangan tidak tepat lah. Dan memang kemudian tidak menjadi norma meskipun ada semacam memori vantulistinya, catatannya adalah hasil kerja tambang atau hasil usaha tambang menjadi bagian dari nanti CSR-nya untuk kampus juga gitu loh. Nah, yang ketiga juga berkaitan dengan masyarakat adat di dalam pengelolaan tambang. Tiga-tiganya menjadi bagian yang masuk dalam Undang-Undang Minerba, dan ada juga satu hal baru yang kemudian ditambahkan berkaitan dengan kewenangan DPD dan DPR untuk mengevaluasi atau melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Minerba paling lambat 3 tahun setelah diundangkan. Nah, kurang lebih begitu ininya. Oke. Kalau kita lihat sekarang nih Pak, banyak banget kebijakan yang ada gitu, itu kan berpengaruh banget ya Pak sama daerah, kayak misalnya efisiensi anggaran gitu, dan itu juga pengaruhnya tuh ke masyarakat langsung, ada pemotongan P3K, pemberhentian dan lain sebagainya. Nah, kalau dari kebijakan yang udah ada itu, peran DPD sendiri gimana Pak untuk mengatasi hal tersebut gitu? Ya, pertama berkaitan dengan kebijakan berkaitan dengan dana transfer daerah atau TKD. itu mekanisme adalah melalui pertimbangan APBN atau fungsi anggarannya DPD RI. Kemarin pada saat pembahasan kan pemerintah mengajukan draft akan mengurangi dana TKD dari kurang lebih 850 triliun tahun sebelumnya menjadi kurang lebih 650 triliun, berkurang hampir 200 triliun. Nah, DPD sendiri memang waktu itu dalam pandannya kita berkeberatan kalau itu daerah dipotong, karena memang itu aspirasi daerah juga, dan kemudian kita melakukan resmi dalam pandangan kita menolak itu, dan memang hasil akhirnya tetap dilakukan pemotongan, tapi jumlahnya menjadi tidak 650, menjadi 693 triliun. Jadi ditambahkan 43 triliun. Ya tidak seluruhnya terpenuhi, tapi paling tidak posisi kita DPD adalah memperjuangkan kepentingan daerah untuk TKD itu. Nah, yang berikutnya ketika sudah implementasi, ya kami melakukan baik ketika kunjungan ke daerah, dialog dengan daerah. Kemarin misalnya saya dari Jawa Tengah mengikuti Musrembang, kami juga sampaikan memang kebijakannya kan sedang dilakukan
efisiensi. Ya, daerah kita harapkan fokus untuk prioritas dan berupaya untuk mulai meningkatkan PAD. Nah, ini memang kerja-kerja yang selama ini di daerah tidak terlalu menjadi bahan pemikiran, tapi itu semua karena rezim otonomi yang lebih banyak administratif pemerintahan saja, tidak bicara soal bagaimana menggali potensi daerah. Nah, kemarin kita juga sampaikan ke daerah dan ya terus diupayakan, dan memang kita juga terus mengevaluasi kira-kira bagaimana kalau tahun-tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi TPD kita sampaikan ke pemerintah. Ini loh faktanya kalau TKD dikurangi, kinerja pemerintah seperti ini dan seterusnya. Itu kurang lebih. Kalau bicara soal PAD itu kan mungkin banyak dari daerah yang kalau dilihat di Indonesia sendiri tuh nggak semua daerah ini kesejahteraannya merata ya Pak. Iya. Ya, dari DPD sendiri memandangnya bagaimana sih Pak untuk menjawab solusi gitu ketidakmerataan daerah yang ada di Indonesia sekarang? Ya, ini kembali tadi, ini kaitannya dengan konteks otonomi daerah yang selama ini dilaksanakan, menurut saya keluar dari frame spirit awal ketika kita reformasi. Karena otonomi daerah itu bagian dari amanah reformasi, termasuk DPD juga bagian dari lahirnya setelah reformasi. Pada saat reformasi dulu kita akan tahu bahwa situasi daerah pada saat itu cukup dinamis, sehingga banyak daerah yang merasa mendapatkan ketidakadilan, terutama berkaitan dengan fiskal ataupun juga kaitannya dengan dana alokasi untuk daerah, dana alokasi khusus maupun juga dana perimbangan. Nah, spiritnya adalah waktu itu pengen daerah yang kaya, mestinya dia juga punya kemampuan fiskal yang baik karena dari sumber daya alamnya itu. Nah, tetapi kemudian yang terjadi ketika otonomi daerah, kan yang diserahkan adalah untuk mengurus urusan pemerintahannya itu. Nah, tidak dibarengi dengan kesiapan untuk mengelola sumber dayanya. Nah, akibatnya ya yang terjadi hari ini, periode otonomi daerah yang pertama itu juga kemudian menimbulkan berbagai dampak karena perizinan pengelolaan sumber daya alam begitu banyak dikeluarkan, bahkan tumpang tindih sampai sekarang juga ada. Sementara ya tadi daerah itu tidak mengelola sendiri, semua diberikan kepada investor, diberikan kepada apa. Akibatnya hari ini kembali ketika kita melihat keberhasilan otonomi daerah, kalau dilihat kan pemerintah selalu mengatakan dari sekian banyak daerah yang punya kemandirian fiskal hanya 1, 2, 3. Padahal ketika dilakukan itu tidak pernah ada bagaimana diupayakan punya BUMD yang kuat. Nah, karena itu di dalam perspektifnya DPD, kami sekarang sedang melakukan revisi undang-undang Pemda. Di dalamnya melakukan ada tema besar adalah konsolidasi otonomi daerah, dan kedua pemberdayaan daerah di dalam mengelola sumber dayanya. Makanya kita juga mendorong RU BUMD. Itu sudah kita usulkan sejak lama, bahkan draftnya sudah siap sejak periode sebelum 2014 kami DPD sudah punya, tapi baru tahun ini masuk prioritas. Kami sedang memperbarui draft untuk kita perkuat, bahwa pada akhirnya nanti kita berharap daerah yang punya sumber daya alam itu dia punya BUMD yang mengelola sumber daya alam itu sendiri. Jadi kalau kemenangan bukan diberikan kepada yang lain, tapi dikelola sendiri oleh daerahnya. Oleh daerah, tentu dengan supervisi dan kolaborasi dengan pusat. Misalnya kalau daerah punya potensi tambang, mestinya dia punya BUMD tambang disupervisi sama BUMN tambang, sehingga ada kolaborasi itu, dan pada akhirnya hasil tambangnya itu untuk pendapatan daerah. Kalau ini terjadi, saya kira kita akan bicara daerah yang makin lama makin punya kemampuan fiskal yang baik. Sebenarnya ini udah, maaf Pak, silakan lanjut. Nah, problemnya memang tadi karena selama ini BUMD ini dikelola itu bukan dengan skema pengembangan usaha, namanya kan badan usaha. Hanya miliknya daerah. Tetapi dikelola dengan administrasi pemerintahan, membentuknya dengan perda. Nah, untuk membentuk BUMD ini itu butuh waktu bisa 2 tahun. Karena dia mulai dari
apa namanya, draft raperda, kemudian konsultasi provinsi, konsultasi pusat, register dan seterusnya. Kemarin kita coba, lo bisa sampai 2 tahun katanya. Lo kalau begitu mau usaha peluangnya sudah hilang duluan sudah mungkin hilang, ya. itunya belum jadi. Belum lagi nanti ketika mau dilakukan penyertaan modal dari Pemda, sama juga harus melalui Perda juga, sama juga, itu lama juga. Jadi rezim usaha dikelola dengan administrasi pemerintahan, makanya tidak berkembang. Hampir sebagian besar BUMD, terutama yang di sektor-sektor non perbankan. Kalau perbankan kebetulan ada rezim rezim perbankan yang ikut mengatur, kayak ada OJK, ada BI. Nah, sehingga mekanismenya berjalan. Tapi yang non itu hampir tidak ada pengelolaan yang kemudian membuat daerah semakin bisa berkembang. Hampir ada BUMD di sektor pangan, sektor tambang yang sudah kita hadirkan, semuanya mengeluh. Bahkan kita mendapatkan banyak anak-anak muda, eksekutif muda yang ingin kembali ke daerah. Dia pikir BUMD itu hebat, begitu dia masuk bingung, di dalamnya tuh ternyata jelimet sekali. Wow, jadi Jelimet soal administratifnya ya itu. administratifnya, ya kebijakannya, pokoknya nggak bisa skema usaha. Nah, kami DPD sedang mendorong otonomi daerah ke depan dipaketkan dengan tadi pemberdayaan daerah dalam mengelola aset daerah melalui BUMD, sehingga hasilnya adalah ada kemampuan fiskal daerah yang meningkat. Itu kurang lebih. Tapi kan untuk secara penguatan daerah sendiri itu lumayan kompleks ya Pak, kalau misalnya kita mau menggabungkan itu tadi gitu. Iya. Terutama terkait dengan ini kelembagaan daerah itu sendiri gitu Pak. Mungkin kita ngerasa kalau masih ada banyak daerah yang secara kelembagaannya belum kuat gitu. Nah, DPD sendiri untuk membantu daerah gitu ya Pak, untuk memperkuat kelembagaannya seperti apa? Ya, kelembagaan ini maksudnya mana? Kan ada Pemda, ada DPRD. Secara pemerintah daerahnya nih Pak. Ya kalau dari sisi sekali lagi ya, administrasi pemerintahan, ya daerah sudah bisa berjalan. Kan itu ada indikatornya, mulai dari musrembangnya, Bappenas, kemudian nanti dan Kemendagri, kemudian implementasinya, itu semua sudah berjalan lah. Rata-rata ya daerah bisa berjalan. Karena kalau itu kan outputnya adalah pelayanan publik, kemudian juga kaitannya dengan pembangunan infrastruktur untuk fungsi-fungsi, terutama fungsi pelayanan dasar dan seterusnya. Relatif itu berjalan lah. Tetapi tadi berkaitan bagaimana mengembangkan potensi daerah yang bisa berdampak kepada kemandirian fiskal daerah, itu yang hampir nihil kalau dilihat ya. Ya hanya DKI, kemudian Banten, Surabaya, dan beberapa kota-kota yang hidup, kota besar kebanyakan ya, yang hidup Pemdanya dengan memiliki badan usaha yang kemudian signifikan untuk fiskal daerah. Itu kurang lebih. Kalau tadi bicara soal terkait perizinan gitu ya Pak. Yeah. Kalau nggak salah, mohon dikoreksi ya Pak, mungkin sekarang soal terkait perizinan seperti pertambangan dan lain sebagainya itu udah masuk ke pusat gitu ya, udah bukan daerah lagi gitu. Padahal kalau kita lihat kemarin ada bencana gitu kan, pasti daerahnya ya yang terdampak gitu Pak. Nah, kalau menurut Pak Abdul gimana? Ya, memang kalau melihat kepada persoalan bencana itu kan akumulatif ya. Memang bukan hanya periode ini, mungkin itu udah panjang ya, akumulasi dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sampai saat ini. Nah, tetapi memang kembali tadi karena rezim pemerintahan lebih banyak hanya memberikan izin, kemudian bahkan kalau dengan skema sekarang kan daerah hanya memberikan rekomendasi. Kami menemukan banyak daerah, berbagai perusahaan-perusahaan, apakah pertambangan, apakah yang lain yang di daerah itu, pemerintah daerah hampir tidak bisa menyentuh gitu. Mereka hanya sering menerima dampaknya. Misalnya kemudian ada mereka ikut disuruh menangani, padahal kewenangannya mereka, bahkan mereka kadang mau masuk aja kesulitan. Gitu ya. Nah, ini memang problem yang juga terjadi. Tapi sekali lagi semua itu karena
Pemerintah dalam konteks tadi lebih banyak kan disuruh memberikan, kan tadi kalau perizinan itu dihitung sekian hari sekian hari sekian hari. Nah, daerah pada semua harus percepat padahal seringkali izin itu membutuhkan kecermatan, membutuhkan AMDAL dan seterusnya yang tidak sederhana lah. Nah, ini yang sekarang ini muncul ya, apa yang disebut sebagai model perizinan OSS, One Single Submission itu tahu-tahu daerah lu kok ada di sini karena izinnya dari pusat, atau datang lu kami dapat di sini mau melakukan ini padahal daerah tidak tahu. Nah, itu juga terjadi. Jadi biasanya minim koordinasi ya Pak soal izin itu? Ya, memang ini kami kemarin sedang mencoba mengumpulkan hasil pengawasan terkait dengan itu. Di mana sih bottleneck-nya, di mana tidak nyambungnya dan seterusnya. Pusat merasa sudah melalui koordinasi, tapi daerah seringkali juga merasa nggak mendapatkan. Kok kami tahu-tahu sudah ada izin itu, kami tidak. Nah, ini yang perlu didudukan ya. Dan kami DPD RI berpandangan begini, sumber daya alam itu tidak harus dikuras habis untuk dieksplorasi. Kalau itu belum itu dikerjakan, itu menjadi tabungan buat anak cucu kita. Tapi kita harus memastikan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola untuk masyarakat, untuk kemakmuran rakyat. Jadi itu harus dipastikan dulu. Jangan dikejar perizinannya dan segala macam, kemudian mengejar semua investasi. Kalau perlu, kalau belum mampu ya jadi ditabung dulu lah sumber daya alam itu untuk kita mulai menyiapkan SDM-nya, menyiapkan teknologinya, menyiapkan kelembagaannya, baru kita olah. Tidak semerta diberikan kepada investor-investor itu gitu. Mungkin tujuannya untuk mencapai perekonomian Indonesia gitu ya Pak? Ya, itu salah satunya. Tapi saya melihat banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi kita, tidak hanya bicara soal eksplorasi sumber daya alam. Nah, saya berpandangan sebenarnya kalau di hari ini kita mendengar kebijakan kayak MBG, itu bagian dari mencoba merekayasa konsumsi masyarakat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Karena betul memang pertumbuhan ekonomi kan didorong bukan hanya oleh investasi tapi juga oleh konsumsi. Bahkan kalau dilihat banyak daerah itu rata-rata 60% pertumbuhan ekonomi disumbang oleh konsumsi daerah. Artinya semua masyarakat kan melakukan konsumsi, apakah mulai bahan pokok, seterusnya lah semuanya. Kalau itu bisa diproduksi dan dikelola oleh kita, itu akan bisa menjadi putaran ekonomi yang juga sangat bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi. Nah, saya sering memberi contoh ekstrim ya. Banyak negara yang kemudian di embargo secara internasional. Katakanlah misalnya kemarin kasus di Korea Utara dan di Iran lah, di embargo puluhan tahun, ibaratnya nggak ada investasi dari luar. Mereka bisa survive, mereka bisa tetap hidup gitu ya, hidup dan berkembang gitu ya. Bahkan tidak ada cerita misalnya soal kerusakan alam yang dasar, kan enggak lah ya. Artinya ini juga bisa menjadi pembelajaran kita bahwa kita tidak semata-mata harus mengundang orang semua untuk mengekstrak ke sumber daya alam, kita tidak. Nah, kita ingin otonomi daerah ke depan itu, DPD tentu frame-nya itu. Frame-nya adalah kita otonomi daerah yang memberdayakan daerah. Itu. Tapi selama udah hampir 27 tahun ini ya Pak, ketika ada kebijakan mengenai otonomi daerah gitu, menurut Pak Kholik sendiri, apa sih yang membedakan selama perjalanan otonomi daerah di Indonesia ini? Ya, memang kan otonomi daerah kan itu bagian dari perintah konstitusi juga dan sudah dilaksanakan sejak periode awal pemerintahan lah. Nah, tetapi dari waktu ke waktu memang konsepnya itu selalu mengalami pergeseran dan seringkali ya tadi menjadi tarik-menarik kewenangan. Nah, ini yang selama ini mendominasikan itu. Kita pernah mengalami fase misalnya tadi yang sering disebut ketika reformasi, karena waktu itu daerah dinamikanya sangat tinggi, maka diberi ruang untuk mengelola
lebih luas itu kan. Tapi kemudian berikutnya ya terjadi berbagai dinamika juga yang kemudian dievaluasi lagi, yang pada akhirnya hari ini ditarik lagi lah kewenangannya. Nah, tetapi dari semua pembelajaran itu memang kita harus kembali tadi mendudukan otonomi daerah kita ke depan, spiritnya itu yang harus diubah. Tidak hanya urusan administrasi pemerintahannya, tetapi bagaimana daerah sekali lagi diberi ruang untuk diberdayakan di dalam mengelola sumber daya alamnya atau mengelola potensinya, sehingga bisa memiliki kemandirian, sehingga bisa memiliki kemampuan fiskal untuk mensejahterakan masyarakatnya. Bahkan ke depan kalau itu terjadi, ya saya kira tidak ada lagi keluhan-keluhan misalnya kita tarik menarik potong fiskal dan sebagainya, gitu-gitulah, kurang lebih begitu. Kalau DPD sendiri itu termasuk lembaga yang mengawal pelaksanaan musrembang nggak Pak? Oh iya, ya kami bahkan menjadi bagian dari proses itu. Saya misalnya di Jawa Tengah itu selalu diundang hadir dalam proses tahapan musrembang, dan bahkan kami juga diberi ruang untuk memberi masukan. Kayak kemarin saya di Jawa Tengah, ini memang bedanya kami DPD RI dengan DPR ya, di Jawa Tengah terutama ya, karena kalau di Jawa Tengah itu dengan jumlah 35 kabupaten kota dan 38 juta penduduk. Nah, ini catatan dikit nih, 38 juta penduduk Jawa Tengah itu dari Kebumen ya tadi ya. Kalau saya dari Jogja sih. Dari Jogja ya, Jogja. Kalau yang dari Jawa Tengah itu penduduk Jawa itu melebihi penduduknya Malaysia. Jawa Tengah itu lebih banyak dari Malaysia. Lebih banyak dari Malaysia. Malaysia itu 34 juta. Kita itu 38 juta. 38 juta. Australia itu satu benua cuma 26 juta. Nah, kita 38 juta. Kamboja itu 17 juta. Provinsinya 25. Jawa Tengah 2 kalinya Kamboja, 1 provinsi. Nah, problemnya apa? Fiskal tadi ya. Jadi daerah dengan populasi begitu besar, fiskalnya itu sangat terbatas. Karena kalau Malaysia itu untuk mengurusi 34 juta itu 2.000 triliun. 2.000 triliun. Kamboja juga hampir kurang lebih 2.000 triliun karena dia pakai APBN. Sementara kita pakai APBD. APBD Jawa Tengah provinsinya 23 triliun tahun ini. Makanya ya misalnya kalau cerita-cerita aku hanya bisa nambal jalan, ya memang kalau diurai untuk jalan aja bisa nggak cukup gitu loh. Nah, ini problem yang menyertai. Nah, makanya kami di Jawa Tengah tadi kalau musrembang kami mendorong percepatan pembangunan Jawa Tengah melalui skema-skema yang DPD rekomendasikan. Kami misalnya di Jawa Tengah untuk bisa mengakselerasi melakukan otonomi daerah di Jawa Tengah itu butuh poros ekonomi yang lebih merata. Sekarang Semarang sebagai poros, kita ingin ada Purwokerto di selatan, Jawa Tengah Selatan, Jasela, ada Solo, Solo Raya, ada Kudus, Muria Raya sebagai poros ekonomi yang diangkat pertumbuhannya berbasis potensi daerah. Nggak terpusat di Semarang aja. Tidak hanya satu pusat. Nah, karena kalau di pusat ini nanti yang tadi ketimpangan daerah begitu terus terjadi, bahkan tarikannya semua ditarik. Memang begini sekarang nih, jalan tol dari Jakarta ke Brebes naik ke Semarang ke Solo, disambunglah tolnya Solo ke Jogja, sambung lagi Jogja ke Semarang. Nah, karena simpulnya ini gitu loh. Nah, kami misalnya saya orang selatan, orang di Cilacap, nggak ada akses tol dari barat ke Putus di Bandung, dari Jogja juga nggak ada. Ya, kami menjadi daerah yang tereksklud. Makanya kita bikin ada poros selatan yang menyambungkan dari Purwokerto ke timur ke Jogja, ke barat ke Tasik, Bandung, supaya poros ini hidup gitu loh, sehingga tidak bertumbuh hanya di Semarang. Nah, ini kita rekomendasikan dari DPD untuk pembangunan Jawa Tengah, misalnya begitu.
Tadi balik ke Musrembang ya Pak, Iya. kan dulu saya juga pernah nih sekali mengawal Musrembang gitu di Iya. Kota Semarang gitu ya, Oke. dari kelurahan sampai kota gitu. Dan Iya. di situ saya juga beberapa kali kayak mendengarkan masyarakat yang merasa kalau Musrembang ini tuh hanya sebagai formalitas aja gitu. Iya. Karena kita dari kelurahan nanti tuh belum tentu apa yang kita usulkan dibawa ke kota, karena hanya perwakilan kan ya Pak yang ikut ya. Iya. Nah itu kira-kira untuk apa ya, semacam solusi gitulah dari masyarakat yang merasa kalau itu tuh hanya formalitas aja gitu. Ya begini, saya juga merasakan bahwa dari waktu ke waktu Musrembang memang cenderung menjadi formalitas sekali, karena itu aspek teknokratis dan lagi-lagi administrasi pemerintahan. Kan yang menjadi supervisornya dua institusi, Bappenas sama Kemendagri. Padahal bagaimana yang diukur tadi ada kemandirian dalam fiskal dan seterusnya. Nah, mestinya kan sektor, kementerian sektor yang misalnya ketika Jawa Tengah ingin mengekspor potensi maritim, ya jangan Kemendagri dong yang hadir di Musrembang. Jadi harus sesuai dengan ya, jadi mestinya itu, karena temanya mestinya itu gitu, tapi enggak selalu ya antara Bappenas dan Mendagri. Ya ujung-ujungnya adalah aspek dokumen, administratif gitu-gitu, yang secara itu udah sangat bagus, nilainya bagus, dikasih penghargaan, tapi sekali lagi begitu dilihat sektor-sektornya nggak bergerak. Saya misalnya di sektor pertanian di Jawa Tengah, kami misalnya sedang mendorong tadi wilayah selatan atau Jawa itu kita dorong menjadi kawasan khusus untuk penyangga pangan, karena Jawa Tengah itu dalam skema kebijakan pembangunan nasional menjadi daerah penumpu pangan. Penumpu pangan artinya Jawa Tengah itu diharapkan menjadi sumbangan pangan ke nasional. Nah hari ini data ini, yaitu hasil kajian Bapeda dan UGM itu berkisar 18% sumbangan Jawa Tengah untuk nasional. Tapi proyeksinya 20 tahun lagi tinggal 5%. Nah, artinya kan terjadi degradasi sektor nih di pangan ini. Dan tidak sesuai dengan garis kebijakan. Nah, mestinya kalau Musrembangnya bagus, Musrembangnya benar, Jawa Tengah itu dari waktu ke waktu bukan menurun. Justru malah pangannya harusnya naik gitu loh. Begitu ini menurun berarti ada masalah nih. Bahwa Musrembangnya tadi harusnya sektornya yang didorong, tapi lebih kepada administrasi dan teknokratisnya aja yang dikedepankan. Jadi gitu. Secara efektivitas untuk yang udah dilakukan saat ini tuh gimana Pak? Ya makanya kami di Jawa Tengah sendiri misalnya begini, kami merekomendasikan satu, untuk Musrembang sekarang ini kan menjadi 6 zona, ada zona Barima Cakep, zona Purwomanggung, zona Semarang Raya atau Wanarakuti dan seterusnya gitulah. Nah, selain prosesnya panjang, kami di DPD menganggap itu juga tidak efektif. Yang kedua, ada diskonektif antar kawasan itu. Nah, kami mendorong cukup menjadi simpulnya 3 atau 4 seperti yang tadi saya sebut. Misalnya kalau 3 ya zona utara Pantura, zona selatan Barima Cakep dan Purwomanggung, dan zona timur Solo Raya. Dengan mengedepankan potensi dari masing-masing kawasan ini itu sebagai tema besar untuk Musrembangnya. Itu yang diinikan ya. Tapi hari ini masih 6 kali gitu ya. Kemarin kita rekomendasikan untuk seperti itu supaya lebih efektif tadi. Musrembang ya memang kelama ya diundang itu kelompok ini hampir persoalannya pun yang dimunculkan juga sama bagaimana ya kurang lebih itu. Dan kalau di kelurahan ya usulannya sebatas memperbaiki jalan gitu Pak, maksudnya nggak ada program yang benar-benar mereka tuh melihat kebutuhan masyarakat di kelurahan tersebut gitu. Betul, jadi ini yang misalnya kembali ke soal kami di Jawa Tengah, kami itu punya potensi besar di sektor maritim, kayak Pantura itu kan dulu maritimnya mulai dari barat sampai bahkan Pekalongan itu sempat menjadi itu, tapi sekarang makin terdegradasi. Sudah kena rob dan sudah udah berat sekali. Sekarang yang masih agak sebelah timur kayak soal kawasan Demak, Jepara, Pati, Rembang itu maritim sangat bagus. Tapi sekali lagi infrastrukturnya sangat terbatas. Kemudian dukungannya sangat terbatas.
ada pelabuhan perikanan yang sebenarnya hari ini aja potensi ekonominya kurang lebih ada 4 triliun putarannya per tahun. Tapi infrastrukturnya sangat minim. Saya datang ke sana, breakwaternya aja belum breakwater penahan ombak untuk Lambat Lapu juga dari 3 tahapan belum selesai, udah puluhan tahun. Kemudian pelabuhan besar tidak punya dock. Jadi kalau nelayan perbaiki kapal, ya dia membawa kayu ke pinggir laut, ya pokoknya ya sangat minim lah. Memprihatinkan juga. Memprihatinkan. Artinya sekali lagi hal seperti itu tidak terungkap di dalam musrembang menjadi sebuah kebijakan yang kemudian memperbaiki itu tidak gitu loh. Nah ini ya boleh juga kalau ada kajian yang secara spesifik melihat musrembang, karena saya pribadi di Jawa Tengah sudah selalu menyampaikan, bahkan sejak tahun 2020 tahun kedua saya sudah merekomendasikan itu. Zonasi diperkuat cuma itu pendekatan kewilayahan, kawasan, potensinya yang diangkat, kemudian konektivitasnya dibangun. Nah itulah tugas musrembang. Ya kalau faktanya kemudian sampai tidak, berarti memang ada yang harus kita perbaiki. Biasanya dari usulan itu kan kalau misalnya nggak dimasukkan ke dalam usulan gitu ya Pak, itu selalu ada alasan kalau nggak ada anggaran gitu, kita anggaran dipotong, pokoknya dipotong sampai kelurahan itu kan udah berkurang gitu ya Pak. Dan di sisi lain juga pemerintah pusat itu kan punya proyek-proyek strategi nasional yang juga ada di utara Jawa gitu, sementara di lain juga kita lihat kalau infrastruktur di Pantura itu juga memprihatinkan gitu untuk mendukung perekonomiannya gitu. Nah dari DPD sendiri udah pernah ada upaya-upaya terkait hal tersebut nggak Pak? Iya, saya banyak sekali yang saya misalnya kalau sekali lagi karena memang ini DPD kan persorangan ya, jadi kadang intensinya bisa beda. Saya untuk yang mengawal isu Jasela, kita sudah bikin rakor di DPD RI, mengundang Menko Infrastruktur, kita khusus bicara kebutuhan infrastruktur di Jawa Tengah Selatan, karena kami di Selatan tadi jalan tol sampai Brebes, naik ke Semarang terus ke Solo. Kami yang dari Brebes ke selatan tuh terpotong. Dan bertahun-tahun sudah masuk prioritas 1, 2, 3, 2 turun lagi ke 3. Nggak berprogres. Akhirnya nggak jalan-jalan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah proyek itu atau kebutuhan pembangunan yang sebenarnya secara nyata ketika tidak dilakukan itu dua hal. Dari segi pembiayaan, begitu akan dilakukan sekian tahun kemudian biayanya sudah membengkak berkali-kali lipat. Kerugiannya ini yang tidak bisa dihitung. Kerugian macet kalau mudik dari di Songgo, Bumiayu, kalau setiap tahun itu kan belum lagi yang logistiknya juga. Nah jadi itu kerugiannya sangat banyak. Nah makanya memang tadi ini butuh ada perubahan yang cukup mendasar. Saya sering berkata di banyak tempat ya, seolah-olah kalau musrembang itu semuanya baik-baik saja, ada kenaikan 0, sekian persen. Padahal kalau dilihat secara akumulatif 5 tahun, 10 tahun, sebenarnya kita banyak hal justru bukan up tapi decline. Malah regress, bisa dibilang regress gak Pak? Iya, menurun gitu. Menurun ya. Jadi misalnya gini, rob dari mulai dari wilayah Tegal, kemudian Pekalongan, Pemalang, Semarang, Demak, hari ini kan sudah harus diurusi dengan giant seawall yang anggarannya itu 800 triliun. Kalau saja musrembang itu bisa 20 tahun lalu memitigasi itu dan memberi solusi, tidak akan sebesar itu. Artinya kalau dilihat dari sini ya gagal lah mendeteksi problem daerah untuk bisa diatasi, karena makin tidak bisa diatasi. Demikian juga problem yang lain tadi, misalnya soal diskonektivitas infrastruktur, itu juga sama. Nah, makanya kami DPD RI banyak sekali mendorong perubahan-perubahan kebijakan yang memang terus berjalan. Ya tetapi di sana sini masih butuh terus komunikasi
minggu depan kita ingin akan fokus untuk formulasi kebijakan dan seterusnya lah. Oke. Tadi ada request pertanyaan nih Pak dari tim. Jangan gitu. sulit-sulit ya. Nggak sulit ya Mbak Ica ya? Ya, tapi sulit juga boleh lah. Oke. Nanti kalau sulit, Kan kalau kita sekarang kita juga PR. bicara soal daerah nih Pak. Iya. Gitu. Terus ada isu-isu soal pilkada langsung gitu ya Oh, oleh iya. daerah gitu. Nah kalau Iya. tanggapannya Pak Kholik sendiri soal pilkada langsung nih, Iya, begini. gimana? Jadi pilkada itu ketentuannya itu kan di pasal 18 itu kan dilaksanakan secara demokratis. Ini berbeda dengan pemilihan presiden di pasal 6 yang memang disebutkan dipilih secara langsung. Nah, frasa demokratis ini sebenarnya tidak dominasi harus langsung, tapi juga dengan mekanisme yang lain. Nah, saya sendiri berpandangan kalau melihat proses-proses yang berjalan sampai saat ini, menurut saya memang harus ada evaluasi secara menyeluruh dan kemudian mengambil kebijakan secara gradual. Secara gradual itu adalah pertama, saya sendiri berpandangan otonomi daerah itu perlu dikonsolidasi sampai level yang cukup untuk secara ekonomi tumbuh. Karena kalau saya otonomi daerah kalau tidak memberdayakan ekonomi daerah menurut saya tidak sia-sia lah. Nah, makanya harus dibuat skala ekonomi. Jadi kalau hanya bertumbuh pada satu kabupaten atau satu kota, itu sesungguhnya secara ekonomi itu tidak terlalu bisa masuk dalam skala yang bisa dikembangkan. Karena bisa jadi di situ hanya ada 1-2 potensi. Tapi kalau digabung sekian 5-6 kabupaten itu bisa lengkap ini. Ada maritimnya, ada agronya, ada SDM-nya, gitu-gitulah. Lebih lengkap ininya. Makanya konsolidasi levelnya provinsi yang diperkuat. Nah, karena itu untuk tahap evaluasi ini saya berpandangan pilkada perlu diubah. Pertama, untuk level provinsi karena ini kebutuhannya mengkonsolidasi kabupaten kota, ya, maka dia butuh mandat yang kuat. Selain dari sebagai wakil pusat, tapi dia juga perlu mandat dari masyarakat secara kuat. Maka dipilih langsung. Gubernur dipilih langsung. Sekali lagi supaya dia memiliki dua legitimasi, dari bawah kuat, dari atas juga kuat. Sebagai wakil pemerintah pusat bisa lebih efektif, sebagai legitimasi mandat rakyat juga kuat untuk bisa melakukan konsolidasi di wilayahnya itu. Nah, yang kedua, untuk kabupaten kota menurut saya perlu jeda. Ya, sekali lagi ya, perlu jeda pemilihan langsung. Jadi untuk periode 1-2 periode dipilih oleh DPRD. Nanti kalau situasinya berbagai indikasi makin meningkat, bisa aja kembali kita tinjau lagi untuk apakah 5 tahun, 10 tahun ke depan udah bisa langsung lagi gitu. Nah, tapi untuk ke depan fase sebagai bagian dari evaluasi pilkada yang menurut saya misalnya kemarin ya ada contoh kasus bupati sudah 2 periode, tiba-tiba ada kasus dia mengatakan saya nggak paham pemerintahan. Padahal udah periode kedua. Jadi bupati kedua. Iya kan, udah periode. Nah, artinya ini kita butuh meningkatkan seleksi kapabilitasnya, gitu kan. Nah, kemudian ya tadi ada kecenderungan biaya tinggi, gitu kan. Nah, jadi biaya tinggi itu 2, biaya penyelenggaraannya maupun biaya untuk calonnya, gitu kan. Jadi kalau di pilkada langsungnya gubernur atau provinsi, kan penyelenggaranya makin sedikit toh, karena hanya sekarang 8 provinsi lah, gitu kan. Tinimbang harus dengan 500 sekian kabupaten kota, gitu kan. Nah, kemudian dari sisi kesiapannya bisa lebih dimaksimalkan kalau desain hanya untuk 38 provinsi yang langsung. Sekali lagi, untuk yang kabupaten kota dijeda dulu. Jadi sementara
Untuk tahun ini untuk 1-2 kali putaran itu dipilih oleh DPRD dulu. Nanti baru kemudian kita diskusi lagi untuk bisa dilihat lagi. Ayo ini udah apakah untuk bisa masuk ke langsung? Nah, bisa begitu. Oke, berarti semacam bisa dibilang Asimetris uji ya. coba nggak, Pak? Ya sebenarnya tidak sama persis, tapi mendekati adalah DKI. DKI itu gubernurnya dipilih langsung, oke? Bahkan seperti presiden karena mandatnya harus 50% plus. Tapi wali kotanya diangkat oleh gubernur. Itu hanya DKI ya yang seperti Hanya DKI yang seperti itu. Tapi faktanya kemudian kan lebih efektif koordinasinya. Ya, tapi kalau untuk daerah ya oleh DPRD lah, tidak ditunjuk oleh gubernur, tapi oleh DPRD. Nah, tapi kalau itu paling nggak tadi prosesnya lebih efektif dan ada konsolidasi yang lebih lebih memungkinkan untuk melihat berbagai kesiapan baik infrastruktur untuk demokrasinya maupun juga infrastruktur untuk penyelenggaraannya. Nah, dengan demikian ya mudah-mudahan ini menjadi clear ya, karena memang di berbagai media sudah menyampaikan. Tapi saya pribadi ya, itu baru saya pribadi sebagai anggota DPD ya, seperti itu penjelasannya. Berarti untuk maksudnya untuk mencapai itu juga perlu step-step yang harus dikaji lebih lanjut gitu ya Pak. Nggak bisa kita asal langsung untuk pilkada langsung apa nggak langsung gitu. Iya. Nah, saya memang dulu berpandangan mestinya stepnya begitu. Ada step yang secara gradual, karena ini lebih memungkinkan untuk terjadinya tata kelola yang lebih bagus gitu. Jadi misalnya dulu bayangan saya itu seperti ini. Dulu kan pilpres langsung sukses. 2024. Memang waktu itu terjadi perdebatan yang sangat ini. Oh, kalau begitu pilkada pun langsung gitu kan. Nah, saya waktu itu berpandangan pilkada langsungnya gubernur dulu. Jangan langsung serentak gitu ya. Jangan langsung semua kabupaten kota waktu. Jadi gubernur ini kan presiden dulu, oke, sukses, kemudian gubernur. Nah, kalau gubernurnya sudah berjalan bagus, baru langsung kabupaten kota. Nah, kalau saya dulu berpandangan begitu dulu sebenarnya. Namun kemudian kan kalau kita baca risalah pembahasan undang-undang Pemda yang itu memang mereka sebenarnya agak ragu apakah langsung siap apa tidak gitu kan. Itu kan agak last minute lah para anggota bismillah mereka itu ya. Tapi faktanya kemudian terjadi berbagai masalah yang sampai hari ini, misalnya kita yang soal biaya mahal itu kan, kepala daerah sudah mendekati 500 kali ya yang bermasalah ya. Jadi ya tentu itu bukan tujuan dari adanya pilkada, bukan tujuannya itu kan. Tujuan dari pilkada tentu menghasilkan kepala daerah yang terbaik, kemudian mampu membawa kemajuan daerah dan mampu mensejahterakan daerah. Kan itu sebenarnya tujuannya. Tapi soal peran DPD terkait dengan intervensi pemilihan kepala daerah ini tuh ada bisa mengintervensi gitu, memberikan usulan atau sebagainya. Ya, tentu kami di DPD RI itu punya tadi tupoksi terkait dengan terkait otonomi daerah. Sebenarnya kalau dibaca berhubungan dengan otonomi daerah ya pilkada masuk gitu kan, pilkada masuk. Nah, cuma kalau dari rezim pemilu ya memang tidak secara eksplisit masuk di situ. Nah, tapi kami tetap menyiapkan kerangka pandangan DPD terkait dengan pilkada atau skema-skema pilkada yang perlu kita lakukan perbaikan secara mendasar ke depan gitu. Oke. Dari pembahasan tadi ya Pak, kita udah banyak banget ya bahas soal otonomi daerah gitu dan juga berbagai huru-hara gitu lah yang ada di. Saya ini. Emang agak panas ya Pak hari ini ya. Tapi
masih ada 2 pertanyaan terakhir nih. Oh gitu. Ya, yang Ya. pertama nih Yang sesuai yang bikin adem nggak nih? ya sedengan lah. Oke. Ya. Kan sesuai dengan tema ini ya, apakah sekarang itu desentralisasi kita menguat atau melemah? Nah, dari 2 itu kalau Pak Holik bisa pilih salah satu, kondisi saat ini seperti apa? Ya, kalau saya sebenarnya pandangannya tidak pada diksi kuat atau lemah. Karena itu bisa vis a vis kan, vis a vis antara yang lemah dengan yang kuat, nanti daerah dilemahkan atau yang bukan itu kalau saya memandangnya sebenarnya bagaimana otonomi daerah itu betul-betul bisa mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Satu, itu kan meningkatkan atau memperkuat NKRI. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya ada meningkatkan pelayanan. Dan yang ketiga, memberdayakan ekonomi daerah atau membangun kemandirian ekonomi daerah atau membangun kemampuan fiskal daerah. Nah, jadi tujuannya itu. Nah, memang kalau hari ini kalau dari perspektif itu belum terwadahi di dalam spirit kerangka hukum otonomi daerah kita. Bahkan saya kemarin di diskusi DPD saya mengatakan kalau saya berpandangan undang-undangnya jangan undang-undang pemerintahan daerah untuk mengatur otonomi daerah, tapi ya undang-undangnya tentang otonomi daerah gitu loh. Karena kalau undang-undangnya tentang materinya tentang otonomi daerah diatur dalam pemerintahan daerah, nanti jadi merintah doang gitu loh. Jadi ini maunya merintah aja gitu loh, bukan memberdayakan gitu loh. Spiritnya itu. Jadi bukan soal kuat dan lemah, tapi memang kalau dari sisi banyak ada kewenangan-kewenangan dari daerah, banyak yang menyampaikan bahwa banyak kewenangan-kewenangan yang dulu menjadi kewenangan daerah sekarang dia diambil alih lagi oleh pusat gitu ya, terutama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin mengambil banyak sekali kewenangan-kewenangan itu. Itu. Terakhir pesan Pak Holik nih terkait dengan penguatan daerah dan juga termasuk penguatan DPD sendiri ya Pak sebagai perwakilan daerah gitu, seperti apa? Ya, kembali lagi saya cara menggunakan kata kuat lemah gitu ya. Nanti kalau kuat lemah itu kan sekali lagi menjadi piece-piece ya. Tapi bagaimana kalau fungsinya bisa berjalan optimal, karena semua lembaga itu dia memiliki fungsi. Tujuan dibentuknya dia memiliki fungsi, kemudian memiliki tugas yang pada akhirnya dia menyumbang kepada sistem pemerintahan berupa output kerja yang berjalan dengan sistem pemerintahan dan juga menghasilkan output dari tujuan pemerintahan itu sendiri, dari kesejahteraan, kemakmuran, kemudian juga ketertiban dan juga masyarakat yang sejahtera lah. Jadi poinnya di situ sebenarnya. Nah, maka saya di DPD sendiri, ya sejak awal saya di DPD tidak terjebak pada posisi DPD itu dianggap tidak kuat atau tidak. Saya berupaya dengan berbagai fungsi yang ada mengoptimalkan kerja-kerja perwakilan, kerja-kerja parlemen untuk itu. Karena gini, ini menyangkut relasi 2 kamar kalau mau bicara itu. Di dunia ini itu cuma ada 3 pola ya, 3 pola. Satu pola yang strong atau bicameral, 2 skema moderat, 3 skema weak atau subbicameral. Nah, kalau yang kuat ya karena Amerika, kemudian beberapa Italia ya, yang prakteknya itu kamar itu bisa saling veto lah. Ya, saya sih berpandangan ini nggak cocok untuk Indonesia, karena kalau saling veto nanti bisa terjadi deadlock gitu loh. Saya cenderung yang moderat, Eropa kontinental lah, seperti Perancis. Jadi ya mirip-mirip, tetapi kalau terjadi dispute, kalau terjadi ketidaksepahaman, itu kembali ke House. Jadi sama di Prancis juga begitu, antara Senat dan DPR. Kalau terjadi gejolak gitu dispute yang nggak bisa ketemu untuk keputusan, maka diserahkan kepada salah satu di DPR. Nah, jadi tidak harus semua sama tuh enggak gitu kan. Itu bagian dari itu. Nah, kalau di tempat itu lebih weak lagi. Kita sebenarnya masuk yang moderat lah. Kita yang moderat, jadi ya sudah oke, tinggal dioptimalkan fungsinya. Saya berpandangnya begitu. Oke.
Oke, mungkin itu aja ya kawan-kawan, kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kholik hari ini. Makasih banyak Pak atas waktunya gitu ya, udah meluangkan di hari yang panas ini mungkin ya. Tapi itu cukup dingin lah. Oke. Makasih teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa teman-teman semuanya, terima kasih dan selalu salam sehat selalu. Juga mohon supportnya untuk DPD RI bisa terus memberikan fungsi terbaik untuk masyarakat. Siap, pasti jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe gitu ya teman-teman. DPD juga bisa nonton nih Pak podcastnya Parlemen Watch gitu. Bertanya boleh di inbox ke kita juga. Oke, siap. Terima kasih. Sampai jumpa. Yuk.